Tapi kalau di tempat umum kalian mau ganti baju, kalian cek dulu. Oke, nah itu dia tadi fitur green screen. Kita sangat merekomendasikan untuk Bapak dan Ibu guru yang mau bikin konten edukasi gitu. Jadi kita tidak perlu menyediakan papan tulis, terus orang untuk membantu merekamkan kita gitu ya. Ini kita tinggal pakai fitur green screen, hal-hal apa saja yang pengen kita jelaskan itu kita bisa input di belakang layar kita gitu, dan tidak perlu membeli kain berwarna hijau yang sungguhan gitu. Itu fitur-fitur itu udah ada di TikTok dan bisa langsung dipakai seperti itu. Nah, terus kita juga ada fitur untuk menambahkan teks dan juga subtitle. Jadi fitur teks ini kita gunakan biasa untuk memperjelas dan meng-highlight beberapa part gitu. Jadi selain kita menjelaskan lewat suara, itu ada baiknya juga kita meng-highlight beberapa poin itu lewat teks gitu. Nah, kita juga ada fitur untuk menambahkan teks dan juga subtitle. Mungkin kita bisa coba lihat bareng-bareng dulu videonya yang kedua. Bisa muncul dan juga bisa hilang juga. Nah, selain kita bisa nambahin teks di dalam video, kita juga bisa set dan atur kapan teksnya mau muncul, kapan di detik mana teks ini mau hilang gitu. Jadi muncul hilangnya itu kita juga bisa set menggunakan fitur edit teks ini gitu. Nah, di poin ketiga kita ada fitur untuk menambahkan suara ke dalam video, atau istilah lainnya itu voice over atau dubbing. Jadi ketika kita rekam video, kita nggak perlu langsung menjelaskan sambil ngomong, kita bisa rekam dulu videonya, nanti ketika edit kita bisa sisipkan suara kita gitu. Jadi rekam dulu videonya, terus nanti bagian akhir kita tinggal masukin suara, mau jelasin di part-part mana itu juga bisa. Jadi nggak usah rekam sambil ngomong secara bersamaan, itu nggak perlu gitu. Nah, terus di poin ketiga ini juga selain kita bisa nambahkan suara, kita juga bisa ada fitur yang namanya voice changer gitu. Jadi suara yang Bapak dan Ibu guru masukkan ke dalam video itu bisa diedit juga tone-nya, nadanya, jadi terdengar lebih menarik dan lebih enak didengar gitu. Jadi lebih engaging aja sih videonya. Mungkin kita bisa coba tonton di video yang ketiga. Ubah pemiliku yang udah hampir pecah jadi sebarastik. Caranya gampang banget guys. Kalian cukup siapin konten bus dan kalau nggak punya pakai foto-foto bekas yang ada di rumah kalian juga bisa. Caranya gampang banget ya ini. Kalian tinggal kasih lem aja di pomnya, terus tali guningnya tinggal ditempelin, terus diputar-putar sampai full ke atas. Kalian bisa variasiin juga nanti pista atau manik-manik gitu ya, tapi ini aku buat yang polesan aja. Gampang banget kan, jadi super plastik. Oke, nah untuk konten creator yang ketiga ini, dia buat videonya itu nggak langsung sambil ngomong ya, jadi dia rekam dulu dia buat apa dari awal sampai terakhir. Nah, nanti di bagian akhir barulah dia sisipkan suara itu. Nah, itulah gunanya fitur adding sound yang nomor 3 ini gitu. Nah, mungkin bisa lanjut lagi ke part selanjutnya. Yang terakhir itu kita di TikTok juga bisa memasukkan emoji. Jadi emoji kita juga lucu-lucu, bisa di-input dan beraneka ragam juga. Kalau untuk yang video nomor 4 ini, content creator ini menggunakan emoji silang dan centang. Nah, ini juga bisa kita pakai nanti untuk membuat konten edukasi. Jadi yang misalnya ada pertanyaan A, terus ada orang jawabnya B gitu, itu salah kita bisa kasih emoji silang. Kalau benar kita bisa kasih emoji centang. Itu juga bisa kita lakukan di aplikasi TikTok. Nah, mungkin kita coba tonton bareng-bareng video yang keempat ini.
diterusin kalau proses pura-pura dikejar paparazinya masih kayak begini. Nah, bentuk kaki kalian seperti huruf A, lalu tahan kaki bagian depan pada tumit dan kaki bagian belakang pada jari kaki sambil gerakin maju mundur kayak gini. Oke. Nah itu dia barusan fitur-fitur yang lebih baik atau mungkin saya sarankan ya untuk digunakan ketika Bapak dan Ibu guru membuat konten edukasi di TikTok gitu. Kenapa? Karena dengan menggunakan fitur-fitur yang barusan, video edukasi yang Bapak dan Ibu buat nanti akan terlihat lebih menarik dan juga fun gitu. Jadi bisa ditangkap atau dikonsumsi ke lebih banyak kalangan seperti itu. Nah, itu dia 4 contoh tentang efek dan juga fitur-fitur yang kita punya untuk mendukung konten edukasi. Nah, mungkin kita lanjut ke slide berikutnya. Guys, kalian harus Jangan diterusin. Oke, ini mungkin terakhir dari saya. Jadi saya akan share tips-tips juga apa aja sih yang perlu diperhatikan dan gimana cara kita bisa membangun akun TikTok kita dari nol gitu ya. Nah, poin pertama, selalu lengkapi profil Bapak dan Ibu guru itu dengan tujuan pengguna-pengguna yang mengunjungi profil TikTok Bapak dan Ibu guru itu tahu kalau misalnya akun TikTok Bapak dan Ibu guru ini legit gitu, memang asli dan official. Selain itu, karena TikTok adalah content distribution platform, kita sarankan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada akun sosial media lain, itu bisa dicantumin juga di profile. Kenapa? Karena yang tadi sempat saya mention juga, bisa aja suatu saat nanti ada salah satu konten yang Bapak dan Ibu guru upload terus viral gitu, kan nggak pernah tahu ya. Jadi ketika video Bapak dan Ibu guru ini ada sosial media yang lain gitu. Jadi ini juga penting untuk nge-grow akun TikTok Bapak dan Ibu guru dan sosial media Bapak Ibu guru di luar TikTok seperti itu. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, selalu up to date juga dengan current trend di luar maupun di dalam TikTok. Jadi kalau mau menjadi education creator yang handal di TikTok, kita juga harus tahu sedikit tentang tren-tren apa aja yang lagi happening di dalam dan di luar. Nah, tadi Bapak dan Ibu guru juga udah lihat contoh video di berbagai tipe konten. Ada yang menggunakan viral music sebagai background music, ada yang menggunakan topik yang lagi trending sebagai konten edukasinya juga. Itu nggak masalah, justru itu bagus banget. Nah, tren-tren ini pun kita bisa pantau di halaman explore yang tadi sempat saya sebutkan, yang ikonnya kaca pembesar. Jadi memang udah praktis banget lah untuk info trending dan apa saja yang lagi happening, apa saja yang lagi terjadi di aplikasi TikTok atau di platform manapun, itu biasanya kita suguhkan di halaman explore tersebut. Nah, yang ketiga, sebisa mungkin itu kalau mau posting, pilih cover video yang menarik. Jadi ketika nanti pengguna masuk ke profil TikTok Bapak dan Ibu guru, semua konten itu tertata rapi dan user tahu mau lihat konten yang mana aja seperti itu. Nah, selanjutnya juga platform TikTok ini kan memungkinkan kita untuk komunikasi secara dua arah ya kan ya. Jadi sebisa mungkin kita berinteraksi dan mendengarkan feedback dari followers atau netizen yang berkomentar di kolom komentar kita gitu. Bisa dibalas langsung di kolom komentar, bisa juga dibalas menggunakan video. Nah, ini kita juga ada fitur di mana kita bisa membalas komentar dengan video, nggak cuma texting aja gitu. Kita bisa menggunakan komentar netizen atau komentar followers kita untuk sebagai inspirasi atau ide gitu ya. Jadi kolom komentar ini juga sangat penting digunakan untuk nge-grow akun TikTok kita seperti itu. Yang kelima, karena TikTok itu adalah short video platform, sebisa mungkin untuk menyampaikan informasi secara singkat, padat dan juga jelas gitu. Karena kalau kelamaan juga user itu biasanya gampang bosan gitu. Jadi kita memang anjurkan untuk bisa mengemas konten edukasi dalam waktu 15 detik sampai dengan 1 menit. Bisa menggunakan fitur-fitur yang tadi, ada teks, ada juga voice over, ada juga emoji gitu ya. Itu bisa digunakan untuk
membuat konten edukasi yang fun gitu. Konten-kontennya pun kita anjurkan untuk dikemas pembawaannya itu santai dan juga fun. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya pengguna lain itu nggak bosan gitu ya ketika nonton video bapak dan ibu guru seperti itu. Dan yang terakhir, pastikan juga akun bapak dan ibu guru itu ada karakternya tersendiri, ada special karakter gitu. Kalau mau bahas tentang hitung-hitungan atau rumus matematika gitu ya, mungkin 70-80% konten bapak dan ibu guru itu harus tentang hitung-hitungan gitu. Itu untuk nge-build value di akun TikToknya bapak dan ibu guru. Begitu pula juga dengan kategori lain gitu ya. Selain itu juga harus konsisten. Jadi sebenarnya kita itu butuh proses untuk nge-grow akun TikTok kita dengan konten-konten yang kita suguhkan di aplikasi TikTok. Jadi memang butuh kesabaran dan juga konsistensi, intinya seperti itu. Nah, sampai sini mungkin itu dia tips-tips dan juga tadi juga sempat disinggung ada efek-efek filter untuk mendukung konten edukasi. Nah, di internal tim sendiri di kita sudah menyediakan beberapa tutorial seperti gimana cara menggunakan green screen gitu ya, bagaimana cara menggunakan cara input teks gitu ya. Itu kita udah buatin tutorial videonya karena based dari webinar dengan kota-kota lain sebelumnya, itu mereka nanya gimana sih praktikalnya, gimana sih teknikalnya tuh gunain fitur-fitur yang tadi baru saya sampaikan. Karena saya juga nggak mungkin jelaskan satu persatu karena itu akan makan banyak waktu. Jadi untuk mengantisipasi itu kita udah buatin tutorial videonya, ada 7-8 episode. Nanti mungkin dari tim kita akan bantu share ke panitia, dan mungkin panitia bisa bantu share ke bapak dan ibu guru lainnya. Jadi setelah webinar ini, selain kita mengenal lebih dalam tentang TikTok, kita juga berharap bapak dan ibu guru itu bisa menggunakan aplikasi TikTok dengan baik dan benar. Start dari fitur-fitur yang tadi mendukung untuk membuat atau mengupload konten edukasi seperti itu. Nanti linknya mungkin akan dibantu bagikan gitu. Nah, itu aja sih tips-tips yang perlu diperhatikan bapak dan ibu sekalian. Mungkin kita sebelum lanjut ke Mas Faris, masalah policy dan juga safety, kalau boleh saya summary sekali lagi, jadi kenapa TikTok itu adalah platform yang tepat untuk membuat konten edukasi, itu ada 3 poin. Jadi poin yang pertama itu adalah karena TikTok itu adalah content distribution platform, di mana kita tidak melihat jumlah followers, tapi murni hanya dari kontennya saja gitu. Dan konten edukasi sendiri udah saya sampaikan juga menduduki peringkat kedua. Jadi kita harus lebih kreatif lagi untuk membagikan konten-konten edukatif dan informatif ini. Dan semua orang yang hadir di webinar ini itu memiliki kesempatan yang sama ya. Jadi tidak ada perbedaan. As long as kita mulai upload, semua memiliki kesempatan yang sama untuk dikenal atau untuk membagikan konten edukasi yang baik dan benar di aplikasi TikTok. Nah, kedua itu kenapa TikTok adalah sarana yang tepat untuk menyebarkan konten edukasi, karena kita memiliki fitur-fitur yang friendly dan ramah dan juga mudah, seperti yang tadi ada fitur text, sound, dan fitur-fitur lainnya. Sangat mendukung untuk membuat short video yang kontennya itu informatif dan juga edukatif. Dan yang ketiga, yang terakhir, konten informatif itu udah menjadi favorit masyarakat TikTok. Konten edukasi yang memiliki alur cerita dan mengedukasi akan lebih mudah untuk mendapatkan views, karena konten edukasi balik lagi udah menjadi peringkat nomor 2 di TikTok gitu. Nah, terbukti juga tadi dari performance hashtag atau kampanye sama-sama belajar di TikTok telah mendapatkan lebih dari 40 miliar views dan juga 1,2 juta video gitu. Nah, mungkin itu aja sih dari saya, Bapak dan Ibu Guru, mengenai produk TikTok as a product dan juga konten-konten edukasi di TikTok. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa jelas. Semoga juga Bapak dan Ibu Guru bisa melihat sisi lain juga ya dari TikTok. Ternyata TikTok itu bukanlah sekedar aplikasi untuk hiburan semata,
tapi di TikTok itu kita bisa menyebarkan konten-konten yang informatif dan edukatif seperti itu. Ya mungkin itu aja sih yang saya ingatkan ke Bapak Guru. Mungkin dari sini saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, semoga membantu. Terima kasih kembali Mas Kevin Chandra. Sangat menarik ya materi yang disampaikan oleh Mas Kevin. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh Mas Kevin tadi menjadi pembelajaran bagi guru-guru bahwa ternyata TikTok itu sangat bisa menjadi sebagai media sebagai untuk mengalirkan inspirasi kita. Nah, mari kita guru-guru nanti setelah mendengar penjelasan dari Mas Kevin tadi membuat konten-konten edukasi sehingga TikTok itu dibagi dengan konten-konten edukasi yang sangat bermanfaat tentunya. Terima kasih Mas Kevin sekali lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikut untuk berbicara bagaimana politik sama safety-nya penggunaan aplikasi TikTok. Nah, di sini guru sudah ada Mas Faris Musik sebagai Public Policy and Government Relation TikTok Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Faris. Selamat sore, Bapak Ibu. Ya, silakan Mas, saya persilakan untuk menyampaikan materi berikutnya. Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak pada Ikatan Guru Indonesia, Polri dan juga DSPI yang telah memberikan kesempatan kita sharing tentang TikTok kepada Bapak dan Ibu guru yang hebat-hebat ini. Yang webinar kali ini terserah webinar kali ini dari rangkaian webinar yang telah kita lakukan di sebuah kota, dan harapannya adalah melalui webinar ini kita dapat berbagi tentang bagaimana Bapak dan Ibu guru dapat memanfaatkan TikTok untuk menunjang pelajaran kepada Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Pak Musik, selaku Public Policy and Government Relation TikTok Indonesia. Jadi saya yang pihak di TikTok yang mengurus hubungan dengan pemerintah dan membangun kampanye-kampanye kita dengan pihak eksternal baik itu pemerintah dan juga apa namanya NGO. Sudah Pak, bagaimana tanya? Apa ya? Oke. Baik, jadi ini bagian saya kita cerita kan ya tentang bagaimana dan bagaimana konten edukasi pada di TikTok, dan tentu juga saya ada muncul pertanyaan TikTok itu apa namanya bagaimana melindungi gunanya karena undang-undang itu menjelaskan sedikit mengenai beberapa kasus yang diperlakukan, nah melindungi agar semua hanya dapat berada di aplikasi itu. Tes, sudah kedengaran belum? Maaf, Mas Faris suaranya. Tes, udah belum? Oke, sorry ya. Oke, baik. Ya. Langsung saya lanjut lagi. Jadi ada 3 inisiatif yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan kebijakan dan kontrol. Nah, dalam hal kebijakan dan kontrol ini, itu ada sebuah panduan yang kita siapkan, yang kita namakan sebagai panduan komunitas, di mana panduan komunitas ini semacam adab dalam menggunakan TikTok. Jadi apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi apa namanya, di dalam panduan komunitas ini kita atur mengenai tindakan-tindakan apa, konten seperti apa yang tidak diperbolehkan untuk dibuat di TikTok. Nah, pada
panduan komunitas ini kita siapkan secara global, jadi berlaku di seluruh dunia. Tadi Kevin sempat sampaikan bahwa kita sudah hadir di 140 negara dengan 75 bahasa. Namun untuk Indonesia kita juga melokalisasinya juga, jadi kita adaptasi dengan konteks lokal Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang mungkin berbeda dengan panduan komunitas di level global, karena kita terus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga. Nah, selanjutnya di poin kedua adalah bagian teknologi dan manusia. Jadi di bagian kebijakan dan kontrol kita telah merumuskan mengenai panduan komunitas. Lalu tahap selanjutnya adalah bagaimana menegakkan panduan komunitas itu agar tetap dilaksanakan oleh para pengguna kita saat menggunakan TikTok. Nah, di bagian ini kita menyebutnya sebagai sistem moderasi, di mana ada dua bagian sistem moderasi. Yang pertama adalah moderasi oleh teknologi, oleh mesin, dan kedua adalah moderasi oleh manusia. Nah, yang dimaksud oleh moderasi oleh teknologi adalah moderasi di tingkat pertama, di mana proses moderasi ini dilakukan oleh sistem kita. Jadi nanti sistem dan mesin itu yang akan mendeteksi konten yang masuk ke TikTok itu apakah sudah sesuai dengan panduan komunitas yang telah kita tetapkan. Nah, mesin ini dapat mencek konten tersebut. Sebagai contoh misalnya, dalam panduan komunitas itu kita tidak memperbolehkan konten yang mengandung unsur pornografi atau ketelanjangan. Maka apabila ada konten yang mengandung unsur ketelanjangan tersebut saat masuk ke moderasi oleh mesin, itu mesin otomatis akan mendeteksi hal tersebut dan juga langsung akan menindaklanjuti dan tidak merekomendasikan konten tersebut kepada pengguna TikTok lainnya. Itu yang dilakukan oleh konten moderasi di level teknologi atau mesin. Nah, di level berikutnya kita mempunyai moderasi oleh manusia. Moderasi oleh manusia ini adalah dilakukan oleh moderator kita, orang Indonesia asli berlokasi di Indonesia, berbahasa Indonesia, dan juga mengatur konteks keindonesiaan. Jadi kenapa kita punya dua? Karena ada beberapa hal yang mungkin di moderasi oleh mesin atau teknologi itu tidak mampu mendeteksi seluruh panduan komunitas yang bermaksud yang telah kita siapkan sebelumnya. Contohnya seperti apa? Misalnya kata anjing. Anjing sebagai binatang dan anjing sebagai binatang adalah dua hal yang berbeda. Nah, moderasi oleh teknologi atau mesin itu tidak mampu mendeteksi apa yang dimaksud oleh si konten tersebut gitu. Kata anjing ini maksudnya sebagai binatang atau tempatan. Makanya masuklah moderasi oleh manusia, kalau moderator kita itu untuk mendeteksi yang dimaksud oleh si kreator ini adalah binatang peliharaan gitu. Misalnya contoh ini tersebut dapat diteruskan dan dapat diakses oleh pengguna lainnya. Namun apabila yang dimaksud adalah kata babi, maka konten tersebut akan dibatasi dan tidak dapat diakses oleh pengguna lainnya. Nah, untuk moderasi manusia ini kita juga berlangsung selama 24 jam. Jadi ada save oleh moderator kita. Ini untuk memastikan bahwa konten yang berada di TikTok itu adalah konten-konten yang sudah sesuai dengan panduan komunitas setelah kita tetapkan sebelumnya. Nah, untuk komponen ketiga kita punya edukasi dan kerjasama. Jadi dari sempat cerita tentang bagaimana kampanye tentang edukasi itu di TikTok berjalan. Ada kampanye sama-sama belajar. Kita lakukan tahun kemarin, kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ada banyak bagian kampanye program yang kita lakukan. Selain itu kita juga punya kampanye dengan Kominfo yang berkaitan dengan menjaga keamanan pengguna, berkaitan dengan literasi digital gitu. Nanti detailnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Namun intinya adalah komitmen TikTok untuk terus bekerja sama dengan eksternal stakeholder, baik itu pemerintah, NGO, bapak ibu guru, akademisi, dan juga orang tua, untuk terus memberikan masukan dan bekerja sama untuk mengkampanyekan tentang literasi digital, sehingga harapannya pengguna TikTok itu dapat melek digital, jadi tidak hanya bisa menggunakan platform digital, gadget, tapi juga tahu apa yang harus dilakukan, apa hal-hal baik yang harus dilakukan saat menggunakan platform digital. Selanjutnya, Mbak.
Nah, ini tadi yang sempat saya singgung juga berkaitan dengan panduan komunitas kita. Jadi kita sebagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, kita juga melokalisasi panduan komunitas yang tadi sudah kita siapkan untuk level global. Lokalisasinya itu ada banyak komponen atau indikator yang kita sesuaikan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, budaya, nilai-nilai sosial di masyarakat. Ini yang kita adaptasi di dalam panduan komunitas kita, dan kita minta masukan dari pemerintah, dari NGO, dari ahli untuk memberikan masukan terhadap panduan komunitas kita. Makanya panduan komunitas ini juga akan diupdate secara berkala, biasanya 6 bulan sekali atau beberapa tahun sekali. Tujuannya adalah untuk tetap dapat keep up dengan perkembangan peraturan dan konteks sosial masyarakat. Gitu. Selanjutnya, nah, tadi berkaitan dengan panduan komunitas. Sekarang kita masuk berkaitan dengan fitur apa saja yang telah TikTok siapkan di dalam aplikasi TikTok untuk bisa mengontrol keamanan. Jadi ada beberapa fitur yang telah kita luncurkan, yang kita sematkan di dalam aplikasi kita untuk mengcover hal ini. Yang pertama adalah larangan untuk berkirim pesan di aplikasi TikTok bagi pengguna yang berusia di bawah 16 tahun. Jadi reasoning di belakang fitur ini, alasannya adalah bahwa kita menemukan laporan, ada juga beberapa hasil research dari lembaga-lembaga eksternal yang menyebutkan bahwa di platform digital, di sosial media, perilaku